Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Anak di bawah umur jadi muncikari LGBT di Bukit Tinggi. Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan tergeletak di pinggir rel kereta api di Padang. Curah hujan tinggi menjadi penyebab hasil produksi bawang merah di Solo merosot. Kebakaran hebat kembali terjadi di Padang. Minggu petang, 6 rumah dan 1 petak gudang sembako di daerah Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, ludes dilalap si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam rumah dan gudang, membuat api cepat membesar dan menjalar. 80 petugas pemadam kebakaran datang dengan 10 mobil untuk memadamkan api. Namun petugas tak leluasa karena akses ke lokasi terhambat warga yang menyaksikan kejadian ini. Hampir 2 jam kemudian, kobaran api berhasil diatasi. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Mengirimkan armada personil, adapun sampai saat sekarang jumlah armada ada 10 unit, utama armada bantuan dari TNI Angkatan Laut. Selama pemadaman ada mungkin 2 jam, dikarenakan material yang terbakar itu berupa makanan siap saji, kertas, karton, dan lain-lain yang mudah terbakar. Dan sampai saat ini untuk penanganan baru saja selesai. Salah seorang pemilik rumah mengalami sesak nafas akibat kekurangan oksigen dan ditolong dengan cepat oleh petugas Palang Merah Indonesia yang datang bersamaan dengan mobil pemadam kebakaran. Untuk sementara, pemilik rumah harus mengungsi ke kediaman tetangga ataupun kerabat karena rumah dan barang-barang berharga mereka habis dilalap api. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Opsnal Satuan Reskrim Polresta Bukit Tinggi menangkap seorang anak yang diduga menjadi muncikari LGBT. Ia ditangkap usai bertransaksi di salah satu hotel di kawasan Tarok Dipo, Bukit Tinggi pada Rabu dini hari. Remaja itu menjual pria dewasa ke pria lain. Pelaku berinisial DNF yang masih berusia 17 tahun kini tengah diperiksa polisi di Mapolresta Bukit Tinggi. Polisi menyita uang tunai 1 juta rupiah dari tangan pelaku, serta 2 buah telepon genggam. Merupakan anak-anak ini menjual laki-laki dewasa, yaitu laki untuk diperdagangkan kepada pengguna jasa yang juga laki-laki. Ini sesama jenis yang kita ungkap di wilayah Kota Bukit Tinggi. Hal ini merupakan keluhan dari masyarakat Kota Bukit Tinggi juga terhadap maraknya LGBT di wilayah Kota Bukit Tinggi. Tersangka mengaku telah 2 tahun menyukai sesama jenis dan sering berhubungan dengan pria dewasa yang berbeda-beda. Dirinya mengaku menjual pria dewasa melalui aplikasi khusus dengan tarif 1 juta rupiah. Anak berhadapan dengan hukum ini dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Sesosok mayat tanpa identitas Senin pagi ditemukan tergeletak di pinggir rel kereta api di kawasan Tabing, Kota Padang. Mayat laki-laki yang diperkirakan berusia 50 tahun ini bersimbah darah dan hanya berjarak 1,5 meter dari sepur. Polisi mengidentifikasi dan memeriksa barang-barang yang ada pada korban. Ditemukan bungkusan berisi kertas-kertas
serta sejumlah uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 dari saku korban. Namun polisi tidak menemukan kartu yang menerangkan identitas korban. Hasil pemeriksaan sementara, terdapat luka memar di bagian paha dan perut korban. Selain itu, ada ceceran darah yang sudah mengering di sekitar tempat korban ditemukan. Polisi masih belum bisa memberikan keterangan karena masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Padang. Informasi dari warga bahwa ada ditemukan seorang mayat laki-laki di Jalan Profesor Hamka di depan asrama Haji Tabing. Setelah itu kita dengan tim dari Polsek turun ke lapangan melakukan pengecekan. Ternyata benar bahwa ada seorang laki-laki umur lebih kurang 55 tahun yang sudah tergeletak di pinggir jalan rel kereta api. Identitas laki-laki tersebut yang ditemukan tidak ada. Polisi kesulitan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Apakah karena kecelakaan kereta api, pembunuhan, atau korban bunuh diri? Pasalnya, tak ada saksi mata yang mengetahui peristiwa tersebut. Robiham melaporkan dari Padang. Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Solo menjadi penyebab produksi bawang merah di daerah Sungai Nanam mengalami penurunan. Menurut petani, penurunan tersebut mencapai 20% dari sebelumnya. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tanaman layu dan mempengaruhi buah, sehingga kualitas bawang yang dihasilkan menjadi kurang. Kondisi ini juga menyebabkan harga bawang turun. Semula harga bawang Rp28.000 per kilogram, kini menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Kita perhitungkan sekarang masih cukup lah, tapi kalau yang sudah biasanya kita kan bawangnya biasanya mahalnya kan 15.000 20.000-an. Sementara biaya kita untuk operasionalnya udah melebihi dari 20.000. Kita hitung aja per 100 kilo itu biayanya kita udah mencapai 10 juta. Kalau sekarang itu kalau cuaca saat ini biasanya itu panen gagal, banyak yang gagal. Kalau yang buat saat ini palingan sekitar 50 lah kayaknya. 50 ton. Berarti menurun karena cuaca di sini, Bu. Cuaca. Kalau di sini kalau cuaca bagus itu biasanya 60 dapat. Kalau cuacanya ekstrim ya sekitar 40, 50. Enggak, musim hujan. Sering hujan. Cuma kalau di sini kalau sering panas hasil panennya meningkat. Lebih bagus. Buat sekarang harga 22.000 per kilogram. Itu turun atau stabil itu? Itu udah turun itu, Pak. Kemarin 28, Pak. Petani berharap ada perhatian pemerintah pusat terhadap petani bawang, terutama mengenai kestabilan harga serta peningkatan hasil produksi. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo.